Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai dan saya banggakan. Gimana keadaan anak-anak di rumah? Baik-baik saja ya? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita ketemu lagi dalam PJJ Quran Hadis putaran ke-8 atau yang terakhir ya. Sebab setelah ini nanti kita masuk pada PAT atau UKK. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, mari kita awali dulu, kita buka dulu pertemuan kita dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan anak-anak di rumah senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi hidayah, inayah oleh Allah, sehingga dapat mengikuti PJJ ini dengan baik dan mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat dan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ala niyati sidqi wal qabul wa husnul amali wal ma'mul syai'ulillahi lahumul fatihah. Ya kan. Nah, mari kita masuk pada materi kita kali ini ya. Materi kita adalah hadis tentang optimis dan sabar. KD yang kita butuhkan kali ini adalah KD 3.6 ya. Masih seperti KD yang kemarin yang pertemuan ke-7, tapi ini beda hadisnya. Ini hadis yang kedua, yaitu menganalisis keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas. Ini KD 3.6. Hadisnya ini kita baca sama-sama anak ya. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khusnin wala adhan wala ghammin hatta saukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini diingat-ingat, jika ada hadis muttafaq alaih, ini berarti hadis tersebut itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, pasti sahih. Artinya dari Abu Sa'id radhiyallahu an dan Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan sesuatu yang menyesakkan hati hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah menghapuskan dari sebagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita sedang tertimpa sesuatu musibah sekecil apapun, musibah yang menimpa kita, contohnya hanya tertusuk duri di kaki kita, itu akan menghapus dosa-dosa, sebagian dari dosa-dosa kita. Maka dalam hadis ini Nabi mengatakan, orang yang tertimpa rasa letih karena bekerja, mencari nafkah, sehingga badannya sangat letih, lelah sekali, ini juga menghapus dosa-dosa yang mereka lakukan. Terus penyakit, kena penyakit apapun ya, penyakit ini sebetulnya adalah mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan. Allah mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan dengan memberi suatu penyakit kepada kita. Kesedihan ya, karena kena musibah atau apapun, hati kita menjadi sedih. Kesedihan itu juga akan menghapus sebagian dosa-dosa kita. Dan gundah gulana ya, pikiran yang gundah gulana, hati gundah gulana,
ini juga akan menghapus sebagian dari dosa-dosa kita. Atau gangguan, sesuatu yang menyesakkan hati, ya. Misalnya anak-anak disakiti oleh orang lain sehingga hatinya ini rasanya sesak, rasanya mangkel, ya, rasanya itu sakit sekali hatinya. Itu akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosa. Kemudian, ya, ini duri yang menusuknya, ini akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagian dosa itu dikurangi dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan ini. Ya, tentu saja semua itu kalau kita menerima dengan ikhlas, kita menerima dengan hati dan pikiran yang baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita uraikan kosakata dari hadis tersebut, ya. Kita lihat ada lafal ma tidaklah atau manafi dalam pelajaran nahwu yang namanya manafi. Yusibu menimpa min dari nasabin rasa letih, wasabin penyakit, yushabuha menusuknya, kafaro menghapuskan, hamman kesedihan, khazanin gundah gulana, adab gangguan, gamin sesuatu yang menyesakkan hati, asyaukati duri, illa kecuali khotoyahu dosa-dosanya. Ini adalah kosakata atau mufrodat dalam hadis, ya, yang telah kita baca tadi. Nah, sekarang penjelasan hadis. Seorang muslim itu tidak usah terlalu susah, ya, jadi kita menjadi orang muslim, orang Islam itu tenang saja, tidak usah terlalu susah menghadapi apapun, kita tenang, ya, jangan terlalu susah. Seorang muslim tidak usah terlalu susah atas sesuatu yang menimpa dirinya. Tertimpa apapun kita biasa-biasa sajalah, jangan terlalu susah, ya. Sebab barangkali itu bisa menjadi penyebab penghapus dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Mungkin ya, karena kita tertimpa sesuatu ini dan itu, ini Allah akan menghapus, akan mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Allah memberi cobaan tersebut kepada kita, ujian tersebut kepada kita. Nah, ini akhirnya dosa-dosa kita sedikit demi sedikit sudah terkurangi. Mungkin kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan anggota tubuh lainnya, barangkali kita tidak sadar, ya anak-anak, bahwa kita pernah melakukan kesalahan dengan hati. Hati kita, ya, punya unek-unek yang tidak baik, punya niat yang jahat terhadap orang lain. Ini kesalahan hati. Kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa kita itu bersalah, padahal mempunyai niat jahat, niat tidak baik terhadap orang lain. Itu namanya kita sudah berdosa dengan melalui hati. Kemudian pendengaran, mungkin kita tidak sadar pendengaran kita, ini kita, telinga kita buat mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah. Ini artinya apa? Kita berbuat salah, kita berbuat dosa dengan melalui pendengaran tanpa kita sadari. Ada melakukan dosa dengan penglihatan, dengan mata. Mata kita buat melihat sesuatu yang diharamkan oleh agama, yang dilarang oleh agama, kita lihat. Ini tidak boleh. Artinya kalau kita lakukan, kita melakukan sesuatu dosa dengan penglihatan kita sendiri.
Mata yang semestinya digunakan untuk melihat yang baik-baik, ya untuk iktibar ciptaan Allah, malah kita gunakan melihat sesuatu yang tidak baik, yang dilarang, diharamkan oleh agama. Ini berbuat dosa melalui penglihatan. Kemudian lisan, ya. Mungkin barangkali anak tidak sadar, lisan kita, mulut kita, ini kita buat bicara sesuatu yang mengandung dosa, yang menimbulkan dosa, ya. Buat ghibah, buat gosip-gosip orang lain dan lain-lain. Ini lewat mulut kita berbuat dosa. Nah, oleh sebab itulah dosa-dosa yang kita lakukan dengan hati, dengan pendengaran dan penglihatan, dengan lisan dan anggota-anggota tubuh lainnya yang kita sering tidak sadar, sering tidak menyadari bahwa kita melakukan dosa dengan anggota badan kita sendiri, maka Allah memberi peringatan. Allah memberi peringatan berupa musibah-musibah kecil supaya dosa-dosa tersebut ini bisa terhapus sedikit demi sedikit. Nah, sebab terkadang itu merupakan sesuatu hukuman Allah dari dosa yang pernah dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30. Mungkin kadang-kadang sesuatu yang menimpa kita ini akibat perbuatan kita sendiri, dosa-dosa kita sendiri. Bagaimana dijelaskan Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi Allah ini ya lebih banyak memberi maaf kepada kita, memberi ampun kepada kita. Kita berbuat salah, kita berbuat kerusakan dengan tangan kita sendiri, tapi Allah mengampuni, Allah memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yaitu dengan memberi peringatan lewat adanya musibah-musibah kecil. Kemudian musibah-musibah kecil itu kita terima dan ikhlas, akhirnya menghapus, mengurangi sebagian dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Nah, ini tadi dosa-dosa ini sebenarnya adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Jadi intinya, dengan musibah apapun yang kita alami, kita harus tetap optimis, menatap masa depan, dan tetap sabar menghadapinya. Ya, jadi apapun musibah yang kita terima, kita hadapi dengan optimis, dengan sabar, ya, dengan sabar menatap masa depan saja yang baik. Nah, dengan sabar pasti nanti akan ada hikmahnya. Nah, saatnya kita masuk pada uji kompetensi. Nah, kerjakan tugas berikut ini dengan mengirim jawaban di Google Form. Di jawabannya biasa ya, nanti dikirim di Google Form ya untuk sebagai nilai harian untuk menambah nilai UKK atau PAT nanti yang akan datang ya. Kerjakan ya. Nah, ini soalnya satu, orang yang menyatakan keimanan kepada Allah pasti akan memperoleh titik-titik untuk membuktikan keimanannya. Jawabannya A. Azab, B. Balasan, C. Ridho, D. Ujian. Pilih salah satu. Kemudian yang kedua, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin. Arti lafaz yang bergaris bawah adalah nasabin. A. Ketelitian, B. Kesedihan, C.
penyakit, D kegaduhan. Arti nasabin itu apa? Pilih salah satu. 3 lafal yang menunjukkan makna kesedihan adalah titik-titik. Nasabin, B wasabin, C hamin, D adhan. Apa yang menunjukkan arti kesedihan? Nah. Kemudian yang keempat, hatta sangkati yushabuha. Arti lafal tersebut adalah titik-titik A sampai duri menusuknya, B sampai ajal menyebutnya, C sampai hilang kesedihannya, D sampai Allah mengampuninya. Hatta sangkati yushabuha. Ini artinya pilih salah satu dari jawaban tersebut. 5. Illa kafarallahu biha minal khotoyahu. Kalimat tersebut terkandung maksud titik-titik. A. Allah menerima taubatnya. B. Allah menghapus bagian dosa-dosanya. C. Allah memberi nikmat yang banyak. D. Allah menambah siksanya. Demikian pertemuan kita anak-anak. Kali ini sampai kita jumpa besok pada PAT atau UKK yang akan datang. Ya, selamat belajar dan tetap sehat selalu. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.